أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian, atau ada ibu-ibu di belakang, mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dianugerahi rezeki dan juga ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Malam ini kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari hadis yang ke-23. Pada pertemuan terakhir belum dibahas dan diberi haknya dari kalimat Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu berkenaan dengan hadis Nabi SAW bahwa bersuci itu adalah bagian dari iman. Kalimat Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah juga demikian, memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah bukti, yakni kejujuran, kebenaran, yakni keseriusan. Itu sedekah. Wasabr diya, dan namanya bersabar itu cahaya. Dan Al-Quran bisa menjadi hujjah ya untuk kamu, kata Nabi SAW, artinya yang akan menolongmu, atau sebaliknya, yaitu Al-Quran bisa melaknatmu, bisa menjadi yang menjerumuskanmu. Ya, setiap orang, kata Nabi SAW, yaghdu, yakni dalam hidup ini menjalankan aktivitasnya, fabai'un nafsahu, ada dari manusia ini muslim muslimah yang mempertaruhkan jiwanya, ya, famu'tiquha aw mubikuha, sehingga dia membebaskan dirinya dari hawa nafsu, dari yakni tekanan sesama makhluknya, atau sebaliknya di antara manusia ada yang menjerumuskan dirinya dengan memperturutkan nafsunya dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih lanjut kita akan menyelami keterangan dari Imam Ibnu Rajab di sini berkenaan dan hadis tadi yang diriwayatkan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW tadi menyebutkan bahwa bersuci bagian dari iman, ya, yaitu dengan membersihkan anggota wudu. At-tasbih nisful mizan, dalam riwayat kalimat tasbih itu bisa memenuhi separuh dari timbangan, dan alhamdulillah tamla'uh, atau memenuhinya. Termasuk kalimat takbir ini dalam hadis yang lain disebutkan memenuhi antara langit dan bumi. Was-shaum nisfus sabr. Kali ini Nabi mensifati puasa itu adalah melatih diri, puasa itu adalah separuh dari kesabaran, ya. Wat-tahuru nisful iman, dan bersuci itu adalah sebagian atau merupakan bagian dari iman. Ya. Kemudian sabda Nabi, at-tahuru syatrul iman. Ya. Yang namanya bersuci itu bagian dari iman.
maka ini maknanya yaitu dengan menjauhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa berdasarkan ya firman Allah Ta'ala, innahum unasu yatatahharun. Ini kalimat apa ini yang diabadikan Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan apa? Kaumnya Nabi Lut, yang mensifati Nabi Lut karena mengajak mereka kepada apa? Fitrah. Kaumnya Nabi Lut apa itu? Perbuatan dosanya. Yang bahasa sekarangnya LGBT itu. LGBT. Ini lesbian, perempuan senang dengan sama jenisnya perempuan, laki dengan laki. Ya. Ketika Nabi Lut mengajak mereka kaumnya untuk apa? Untuk kembali kepada fitrah. Haula'i banati hunna atharu lakum. Sampai beliau mengatakan, ini loh anak-anak perempuanku itu lebih suci bagi kalian. Ya. Maka kaumnya menuduh, innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang apa? Bahasa sekarangnya itu sok suci. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Banyak mungkin di media sosial atau di masyarakat, ketika ada orang baik-baik dikatakan apa? Sok suci. Ini sebenarnya subhanallah, sejak dahulu diucapkan oleh siapa? Orang-orang yang dalam tanda kutip yaitu jauh dari agama, ya, jauh dari bimbingan Islam, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam juga bagaimana dari awal, sejak awal Nabi SAW diperintah oleh Allah setelah disuruh bangun, bertakbir, mengagungkan Allah, kemudian Allah menyatakan wathiyabaka fatahhir. Adapun bajumu maka sucikanlah. Ini secara zahirnya ayatnya baju, tapi kalau dilihat di tafsir ya ada yang menyebut maknanya adalah apa? Ruh, bersihkan dari syirik, berbuat menyekutukan Allah, ganti dengan apa? Tauhid, yaitu mengesahkannya. Ya, ini mengisyaratkan apa? yakni pada kebersihan, pada kebersihan. Nah, ini yang sangat disayangkan sekarang. Umat Islam ini justru apa? Ketika belajar Islam malah terkesannya kumuh, yang sangat disayangkan. Ya, saya keluar masuk misalnya pondok pesantren itu, fala haula wala quwata illa billah, asyaqwa ila Allah, hanya mengeluhkan kita ini kepada Allah, urusan kebersihan, sehingga nanti ada banyak penyakit, entah korengan atau yang lain. Ya, kudis ya, panu dan seterusnya. Kenapa ini? Karena bersuci tidak betul, karena kebersihannya tidak dijaga. Belum lagi anak-anak namanya misalnya kalau tidak diarahkan ketat, itu gampang aja nyuci misalnya sendiri, apa itu bajunya, hatta seragamnya, nanti kena angin jatuh, itu gengsi mau ngambil itu, la haula wala quwwata. Padahal bapaknya mungkin belinya tidak mudah, peras keringat banting tulang ya, tapi mereka begitu. Allahul musta'an. Jadi ini maknanya apa? Yang sangat disayangkan praktek wathiyabaka fatahhir, urusan apa? Membersihkan, menjaga kebersihan baju. Dijaga kebersihannya juga dari bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang tidak enak. Terkadang kita menyayangkan ini, kadang misalnya ya olahraga, keringat itu tidak najis, betul, keringat itu apa? Tidak najis. Tapi kalau misalnya seseorang menjaga kebersihan, ya sebelum maghrib setengah jam sebelumnya itu kan
biar keringatnya kering, terus dia bersih-bersih, mandi, ya. Tapi ini ndak, dari mereka habisnya mungkin zaman sekarang futsal, terus ngimami bahkan, la haula wala, sehingga dirinya sendiri bersinan, di belakangnya juga la haula wala quwwata illa billah. Ini urusan apa? Kebersihan, ya, urusan baju, ya. Baju itu ya ndak, jangan istilahnya terus dihamburkan beli yang termahal, bukan, yang rapi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan yang di dalam, yakni imannya, hatinya. Allahul musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu taubat, memperbaiki taubatnya, continue. Jangan kemudian kalimat taubat ini nunggu maksiat yang besar. Ada apa saya suruh taubat, saya tidak. Jangan tersinggung, tapi apa? Begitu, istighfar terus kita. Nabi saja SAW dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat 100 kali per hari baca istighfar. Mungkin dari orang-orang sekarang biar sekali lupa, habis sholat mencolot gitu ya, langsung keluar, padahal sunnahnya istighfar 3 kali, baca wirid dan seterusnya. Termasuk dalam ayat ini Allah mengindikasikan apa? Dirinya subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bersuci, mensucikan diri. Nah, ini secara zahir tadi apa? Secara zahir pakaiannya, secara batin ya hatinya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya kita menyelami masalah al-iman. Al-iman ini ada dua, ada fi'lun wa tark. Yang namanya iman itu adalah berbuat sesuatu yang diperintah dan menjauhi larangan, ya, menjauhi larangan, mengerjakan yang diperintah. Nah, ini separuh-separuh. Meninggalkan atau membersihkan jiwa, ya, dengan meninggalkan perbuatan maksiat atau pelanggaran, ya. Jadi ini masalah iman. Iman itu naik turun, ya. Ada kalanya pasang. Pada saat naik ini subhanallah kita bisa introspeksi diri dari riwayat yang ada, namanya iman itu bagaimana. Ketika kita di majelis begini, kita ini termotivasi. Begitu nanti isya keluar masjid, nyampe rumah lupa sudah. Itulah keimanan naik turun. Saat di sini naik, diingatkan surga, ditakut-takuti neraka. Sampai di rumah ada TV, ada HP, waduh, buyar lagi. Ya, ini kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala menjaga urusan ini, keimanannya, berupaya, yakni berusaha. Meskipun sahabat saja itu sudah mengalami yang demikian, yaitu urusan naik turunnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibn Rajab berkata, fa inna katsiran minal a'mal tutahhiru an-nafs min adh-dhunub as-sabiqah. Kebanyakan dari amal-amal itu tujuannya adalah membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang lalu, seperti salat, ya. Karena sebelum salat harus bersuci. Jadi ini kaitannya dengan salat yang mewujudkan apa? Mewujudkan taat kepada Allah, meninggalkan dosa,
Nah, ini merupakan bagian dari keimanan. Termasuk yang namanya bersuci adalah menggunakan air untuk menghilangkan najis yang ada, dan ini lebih lengkapnya ketika melakukan wudu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Nabi SAW tadi menyebutkan, yaitu berkenaan dengan apa? Isbaghul wudu syatrul iman. Ini menyempurnakan wudu itu separuh dari keimanan. Ibarat iman itu dibelah menjadi dua. Separuhnya itu adalah dengan bersuci. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan kalau bersuci itu adalah bukan perbuatan main-main, ya, bukan perbuatan main-main. Dengan wudu seorang muslim dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, dibuat imannya meningkat, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-iman yukaffirul kaba'ir kulliha. Di antara makna hadis ini juga disebutkan di sini bahwa keimanan bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Wudu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, dan itu bagian dari keimanan. Dan dalam hadis Nabi menyatakan, man asa'a fil Islam ukhidha bima amila fil jahiliyah. Barang siapa yang berbuat jelek terhadap Islam, maka dia akan disangsi, diberi hukuman dari perbuatannya di masa jahiliyah. Ini mereka di masa itu, di masa Nabi SAW. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan keimanan dalam hadis ini adalah as-salah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin maknanya tidaklah Allah Ta'ala menyia-nyiakan keimanan kalian, tapi makna keimanan di sini adalah salat kalian. Karena konteks ayat ini berada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang berpalingnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah. Gimana para sahabat itu bimbang, gimana salat kami ketika kemarin menghadap ke Baitul Maqdis? Maka Allah turunkan ayat ini bahwa Allah tidak menyia-nyiakan, tetap di sisi Allah Ta'ala pahalanya, ya. Jadi ini menunjukkan maknanya iman di sini adalah salat, dan salat tidak diterima kecuali dengan bersuci, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Selanjutnya berkenaan dengan salat ini bisa juga dengan makna yang lain, karena Nabi SAW pernah mengisyaratkannya dalam hadis. Misalnya beliau bersabda, qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Ini hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan dari Rabb, Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan, qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat itu antaraku dengan hambaku. Maknanya di sini adalah membagi qiraatus salah, membagi bacaan salatnya.
Kemudian lebih rinci lagi, apa semua bacaan salat? Tidak, tapi maknanya di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Ya, ini maksudnya ada ayat-ayat separuh bagi Allah Ta'ala, ada kemudian ayat-ayat bagi dirinya subhanahu wa ta'ala, bagi hambanya dan bagi dirinya. Maknanya begini, ini karena kebetulan saya S1 itu di bidang tafsir hadis, jadi pas mengangkat tema ini, masalah surah Al-Fatihah ini. Jadi ketika seorang hamba, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi ini, fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin hamadani 'abdi. Allah menjawab, ketika bacaan ayat tadi, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah menyatakan, yakni hambaku, yakni memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim majjadani 'abdi, ya, athna alayya 'abdi, hambaku telah memuji aku, menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin majjadani 'abdi, ini begitu seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, yakni Allah sebagai raja di hari kiamat, raja di raja. Ya, ini semua tiga ayat ini, yakni seorang hamba apa? Menyanjung Allah tabaraka wa taala. Kemudian ketika tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Ta'ala menyatakan ayat yang satu ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya padamu minta pertolongan. Maknanya apa? Allah Ta'ala menyatakan apa di sini maknanya? Coba kalian yang benar nyembah aku akan kasih kalian, ya, aku akan tolong kalian, aku akan bantu kalian, ya. Dan bagi hamba, kata Allah Ta'ala, apa yang dia minta, apa yang dia minta Allah akan beri. Jadi ayat ini apa? Merupakan istilahnya jantung dari Al-Fatihah, bahkan jantung Al-Quran secara keseluruhan. Karena ada dalam riwayat apa, bahwa intisari dari ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah, dan inti dari surah Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab, ada 3 jilid, namanya apa? Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya membahas satu surat ini, ya, setebal ini, 3 jilid, ya. Nah, ini luar biasa tentang ilmu beliau rahimahullah. Jadi bukan main-main, makanya urusan Al-Fatihah tadi puji-pujian bagi Allah, kemudian ayat tadi jantungnya. Selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ini permohonan seorang hamba yang membaca pada Allah Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau ridhai. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, jalannya para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang mati syahid, ya, serta orang-orang yang saleh. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai mereka ya Allah, yaitu kaum Yahud, atau orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Kita minta jalannya orang-orang tadi, para nabi itu tadi, ya, yang diminta. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan apa? Dengan pembagian ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah. Makanya dari saking pentingnya, dari saking intinya surah Al-Fatihah ini, kalau sholat tidak baca Al-Fatihah tidak sah, ya.
Kemudian kalau dalam salat berjamaah ini dibahas panjang nanti. Para fuqaha membahasnya panjang. Ada yang menghitung bacaan imam, bacaan makmum pada 2 rakaat yang pertama jahriyah dan seterusnya. Ada yang menyatakan tidak. Ada yang menyatakan kalau ada kesempatan baca dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya diantara keterangan di sini disebutkan berkenaan dengan hadis Abu Hurairah, ya, berkenaan dengan kewajiban al-faraid, innaha nisful ilm, bahwasanya itu adalah separuh dari ilmu. Karena apa? Dari hukum-hukum yang ada yang dibebankan Allah kepada kita, ada yang berkenaan dengan kehidupan dan ada jenis yang berkenaan dengan setelah kematian. Ya. Jadi urusan yang faraid, yang wajib-wajib ini, yang lain seperti sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan itu sepertiga dari ilmu. Jadi beliau menyatakan al-ilmu thalathah wa ma siwa dzalik fa huwa fadl. Ilmu itu ada 3 macam. Selain yang 3 adalah keutamaan. Apa itu? Ayah muhkamah, atau sunnah qaimah, atau faridah adilah. Kata beliau, ayat-ayat yang jelas berbicara tentang hukum. Kemudian ada sunnah dari Nabi SAW yang ditegakkan. Kemudian ada faridah, kewajiban, yaitu bersifat adil. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan berwudu. Ya, tadi dikatakan apa? Wudu adalah untuk apa? Bersuci, penghantar salat. Maka dalam wudu itu ada al-madmadah, ada al-istinsyaq. Al-madmadah itu artinya kumur-kumur, ya. Jadi kumur-kumur ini Nabi SAW dahulu serius kalau kumur. Kemudian istinsyaq, yakni menghirup air kemudian dibuang kembali, dihirup begini. Nah, ini untuk apa? Membersihkan yang ada di dalam hidung, ya. Dan Nabi SAW balagha fil istinsyaq illa idza kana sha'iman. Nabi itu serius urusan menghirup air ke hidung ini, kecuali beliau pas puasa, tidak sampai masuk ke atas, ya. Nah, ini menunjukkan keseriusan. Jadi minta maaf bapak-bapak, pas saya pernah dulu di Jakarta itu pas ada pelatihan begini, urusan apa? Istinsyaq atau wudhu sebagaimana wudhu Nabi. Itu ada dari pesertanya bapak-bapak, ada yang sampai usia 60. Itu muring-muring di belakang, ngomong apa? Bilangnya, masa kita sudah 60 tahun masih diajari wudhu? Karena memang salah selama ini, harus diakui, ya. Jadi usia bukan halangan untuk memperbaiki diri, itu maksudnya, ya. Jadi ini kenapa demikian? Karena ini semuanya menunjukkan, yakni kebersihan yang ada di luar dan di dalam juga diperhatikan dalam Islam. Zaman sekarang ada sikat gigi, ya sikatan, ya. Dulu siwak, pakai siwak zaman sekarang pun tidak masalah, itu menghidupkan sunnah, bukan ketinggalan zaman seperti yang dituduhkan orang. Karena siwak itu kayu yang ada padanya yang tidak ada pada pasta gigi, yang namanya apa? Istilahnya semacam obat lah, begitu, ya.
Terbukti sekarang kayak fluoride apa semacamnya itu kan berdampak kan, karena ada pemutih dan seterusnya. Ya, nah, ini menunjukkan apa? Dalam Islam itu menjaga kebersihan, bukan dibiarkan gigi itu sampai kuning, sampai bau. Wallahul musta'an. Ya, ada pada sebagian orang yang begitu. Nah, itu lagi yang sangat disayangkan malah apa? Ketika kita bergelut dengan agama malah semacam bersuci ini tidak diperhatikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis berikutnya ini berkenaan dengan keterangan di sini setelah apa? Bahkan di sini disebutkan urusan apa? Bersuci, wudu itu, salat itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, memang baiknya wudu itu jangan dihanduk, karena ada riwayat dalam keterangannya apa? Disebutkan yakni tetesan air itu ibaratnya mensucikan dosa kita gugur satu tetes, ya begitu ikut bersama hitungan tetesan itu. Karena yang rugi kalau dianduk, terkecuali memang cuaca yang sangat dingin, kemudian mungkin keburu ketika akan misalnya tidur, ya tidak mungkin basah-basahan misalnya. Tapi di luar itu sebaiknya jangan. Jadi ini berkenaan dengan bersuci, karena itu penghantar pada salat. Ya, ketika wuduknya itu bagus, sempurna, itu akan menggugurkan dosa-dosa tadi. Ya. Kemudian Nabi menyatakan, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, yuqabbil 'alaihima biqalbihi, yaqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim wudu dengan membaguskan wuduknya, kemudian apa? Dia berdiri salat 2 rakaat, dan pada saat salat itu dengan hatinya dan wajahnya, konsentrasi artinya, ya, melainkan orang itu akan ditulis untuknya untuk masuk surganya Allah Ta'ala, dijamin surga oleh Nabi SAW. Ya, ini urusan berwudu. Kemudian ada bimbingan juga dari Nabi SAW selesai wudu hendaknya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini hadisnya. Kalau ada orang baca ini juga, Nabi SAW menyatakan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8, untuk dipersilahkan masuk dari yang mana saja. Hanya dengan begitu, wudu, kemudian apa? Mengucapkan itu tadi syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, man qala, Nabi menyatakan barang siapa berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Ini dengan tambahan apa? Selain bersyahadat, bersaksi Allah Ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Nabi Muhammad hamba dan utusannya, kemudian Isa juga hamba Allah Ta'ala dan juga putra dari Maryam alaihassalam, yang Allah Ta'ala buktikan itu mukjizat beliau tanpa ayah. Sebagaimana Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu Allah kuasa menciptakan, sama Maryam begitu, tanpa ayah, tanpa suami, Allah Ta'ala kehendaki hamil Isa.
Itu ya. Kemudian roh ditiupkan oleh Allah Ta'ala ke dalamnya. Kemudian apa? Surga itu benar adanya, neraka juga. Orang yang meyakini ini semua, maka juga akan dipersilahkan masuk surga dari pintu yang mana yang dia kehendaki. Ya, Nabi menyatakan la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Ya, tidaklah menjaga wudu melainkan orang yang beriman. Jadi artinya apa? Yudawim 'alal wudu atau mudawamah 'alal wudu. Orang mukmin itu selalu continue dengan terus wudunya. Ya. Apalagi orang yang tidak ada halangan itu ya. Mungkin ada sebagian orang mungkin cepat kencing atau beser itu niatnya pengen wuduk terus misalnya. Allah Maha mengetahui. Tapi ada orang subhanallah ya istilahnya tahan wuduk ya. Mungkin dari zuhur ke asar tidak batal, itu luar biasa. Wuduk lagi tidak masalah. Ya. Tapi ketika mencukupkan juga boleh. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya berkenaan dengan keimanan juga, khamsun man ja'a bihinna ma iman dakhala jannah. Ada 5 perkara yang ketika dilakukan dengan keimanan akan masuk surga. Man hafadha 'ala salawatil khams. Orang yang menjaga salat 5 waktunya. Ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihin. Jadi yang 5 waktu salat itu dengan wuduknya, dengan rukuknya diperhatikan, dengan sujudnya, waktu-waktunya. Wa ata zakah min malihi tayyiban nafs biha. Yang kedua, menunaikan zakat yang wajib, yaitu dengan kerelaan, bukan berat, dengan kerelaan jiwanya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wa aimullah la yaf'alu dzalika illa mu'min. Tidaklah berbuat seperti tadi melainkan orang yang beriman. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan ibadah haji kalau dia mampu. Dan yang kelima, yaitu menunaikan amanah. Apa? Menunaikan amanah. Mengenai menunaikan amanah ini yang berat ya. Kadang orang hanya perhatiannya urusan tadi, misalnya urusan salatnya, urusan ibadahnya gitu ya. Tapi urusan amanah ini banyak yang tidak memperhatikan, Allahul musta'an. Pernah saya contohkan amanah di sini, pas di masjid ini? Belum ya? Amanah itu bisa berupa ucapan, amanah itu bisa berupa barang, bisa berupa uang maksud saya. Ya, dan ini semuanya harus disampaikan pada yang diminta. Contohnya apa? Misalnya contoh kecil ya, ucapan kirim salam. Ya, ini ada tradisi dari sejak zaman Nabi SAW. Tolong kirim salam ke fulan. Maka jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi alaika wa alaihis salam. Jawabnya apa? Alaika wa alaihis salam. Begitu, secara gampangnya begitu. Itu urusan ucapan. Urusan misalnya barang yang kecil aja. Contoh apa? Surat undangan. Saya banyak melihat, misalnya kalau kita, apalagi yang di kantor ya, atau di lembaga, ada undangan, kadang tidak dikasih ke kita. Beratnya dulu, ini loh ada undangan, susah. Padahal yang diamanai itu ada. Ditaruh, kita kadang tidak tahu kalau itu ada undangan. Nanti begitu tidak hadir, kemarin diundang kemana? Nah, siapa yang salah? Yang tidak ngasih, ya kan?
Nah, ini amanah, berarti amanahnya gimana orang kayak gitu? Ya tidak benar, salah. Itu baru kertas, gimana kalau uangnya? Kalau uang lagi, ya. Makanya orang dulu itu mengatakan apa? Kalau titip ucapan banyak lebihnya, kalau titip uang banyak kurangnya. Betul itu istilahnya apa? Kalimat dari pengalaman, sudah teruji coba gitu ya. Jadi banyak urusan kayak gini. Orang dulu itu subhanallah. Dan ini pendidikan biasanya berangkat dari rumah, dari orang tua. Ya. Tidak bisa seorang pasrah ke sekolah atau ke pondok mau ngasih tahu urusan amanah, mendidik soal amanah itu kalau tidak ditekankan orang tua sulit. Ya. Tapi orang sekarang nyari sekolah yang termahal atau yang apa katanya, yang bagus gitu. Tapi urusan-urusan kayak gini tidak bisa kalau tidak dari rumah, sulit ya. Urusan amanah ada sampai apa, urusan ini juga gaji sudah dipasrai suruh sampaikan tapi tidak disampaikan. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada ya. Padahal dalam Islam apa? Nabi menyatakan a'tal ajira qabla an yariqa qabla an yajiffa uruqah. yakni beri siapa itu pekerja itu upahnya sebelum apa? Keringatnya kering. Sebelum keringatnya kering. Nah, kita ini repot kadang urusan kayak gini. Karena saya berusaha misalnya mau ngamalkan hadis ini, pas kita ada apa ya, mempekerjakan tukang misalnya, kita kasih duluan itu uangnya seminggu, ndak datang itu tukangnya ndak datang, uangnya dikasih duluan. Repot kalau kita apa, mau praktek gini ya. Tapi memang ada yang sudah ditunaikan kerjanya, tapi uangnya istilah orang sekarang ndak cair-cair gitu ya. Nah, itu urusan amanah sekali lagi ya. Dan kita ini sekarang diuji di zaman yang kurang orang-orang yang perhatian terhadap amanah ya. Nah, ini kadang karena mengentengkan itu tadi ya, karena mengentengkan. Kalau sampai berapa bulan itu kan menunjukkan tidak amanah ya. Nanti kalau ketemu, nah ini bahasanya biasanya afwan. Nah ini bahasanya orang sekarang ya. Jadi afwannya itu apa? Dikira terus sebagai kafarah, selesai masalah dan seterusnya. Padahal tidak boleh demikian. Ya. Yang Maha Pengampun itu Allah, iya, tapi manusia bagaimanapun lebarnya dia punya apa? Sifat pemaaf, tapi jengkel juga. Iya. Baik, itu urusan apa? Adil amanah. Nabi SAW menyatakan di antara 5 perkara ya, kalau betul dipegang ya, itu akan masuk surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditekankan juga dalam hadis ini berkenaan dengan apa? Wirid atau bacaan-bacaan ya. Seperti dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya, la ilaha illallah. Ini semua hendaknya yang membasahi bibir kita, lisan kita. Nah, kalau kita ingin tahu kita minadz zakirin wadz zakirat atau minal ghafilin wal ghafilat, pertanyaannya ini, kita ingin ngetes diri, termasuk laki-laki yang berzikir, perempuan berzikir, atau laki-laki yang lalai dan perempuan yang lalai. Ketika kita kaget, kita dikagetin orang nih, apa yang keluar dari lisan kita? Hah? Kalau misalnya la ilaha illallah, insyaallah kita berarti terbiasa zikir. Tapi kalau digertak, copot atau apa itu bahasanya,
Nah, itu berarti ikut latah ya. Orang ada sifat latahnya itu. Nah, ini berarti jauh dari zikir lisannya, naudzubillah. Nah, ini diantara keutamaan di sini disebutkan yang berkenaan dengan wirid atau kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya banyak hal di sini berkenaan dengan hadis ini, namun mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa mewakili dari apa yang sudah tersampaikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang selalu berzikir padanya, senantiasa menegakkan salat yang diperintahkannya, menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain juga, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dari kita apa yang kita upayakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba yang bisa dimasukkan ke dalam surganya kelak, Allahumma amin, dan dijauhkan dari nerakanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.